Perkenalkan, nama saya Mutia Firdaus dari Teknik Lingkungan Reguler 2020 dengan NPM 200646931. Saya berasal dari kelompok praktikum L03 dengan shift 10. Pada video kali ini, saya akan menganalisis sampel tanah berdasarkan parameter-parameternya, di mana sampel tanah yang saya gunakan kali ini berasal dari pekarangan rumah saya sendiri. Untuk itu, langsung saja saya akan menunjukkan sampel tanah yang akan saya klasifikasikan. Berikut adalah sampel tanah yang saya gunakan untuk diklasifikasi. Terlihat bahwa sampel tanah memiliki tekstur yang kasar dan mudah hancur, atau setiap partikelnya terpisah satu dengan yang lainnya. Terpisahnya partikel tanah menandakan bahwa sampel tanah memiliki nilai kohesi yang rendah dan mengandung pasir. Untuk warnanya sendiri, sampel tanah ini memiliki warna gelap dan mengandung banyak komponen organik. Pada saat sampel tanah ditambahkan dengan sedikit air, dihomogenkan lalu ditekan, sampel tersebut dapat menyatu dengan baik dan memiliki bentuk. Bentuk tersebut cukup tertahan dengan baik dan tidak mudah hancur, yang menandakan bahwa sampel juga mengandung lempung. Hipotesis awal percobaan adalah sampel tanah berjenis clay sand atau pasir berlempung. Selanjutnya, saya melakukan percobaan untuk mengetahui permeabilitas atau daya lolos air dalam tanah. Percobaan dilakukan dengan membuat lapisan tanah di atas filter yang di bawahnya telah diletakkan wadah. Setelah itu, air dapat dituangkan ke atas lapisan tanah untuk mengetahui apakah air dapat terserap dengan baik oleh tanah. Apabila pada lapisan tanah tidak terdapat genangan, maka tanah tersebut dapat menyerap air dengan baik. Dan apabila air dapat lolos dari lapisan tanah, maka air akan masuk ke dalam wadah di bawah filter. Terlihat bahwa lapisan tanah dapat menyerap air dengan baik dengan tidak adanya genangan di atas tanah. Selain itu, air dapat melalui tanah dengan baik, di mana dibuktikan adanya tetesan air pada wadah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sampel tanah memiliki permeabilitas yang baik. Kemudian, saya akan mengidentifikasi jenis dari sampel tanah dengan melakukan percobaan untuk mengetahui persentase dari pasir, lanau, dan lempung dari sampel tanah tersebut. Percobaan ini dilakukan dengan memasukkan tanah ke dalam wadah, kemudian mencampurkannya dengan air. Air dimasukkan hingga mencapai 2/3 tinggi wadah. Selanjutnya, tambahkan sedikit garam untuk menghilangkan gaya kohesi pada tanah, sehingga partikel pasir, lanau, dan lempung dapat terpisah dan membentuk endapan di dasar wadah. Kemudian, wadah ditutup, lalu air dan tanah dihomogenkan dengan mengocoknya secara horizontal. Lalu, diamkan tanah selama 24 jam. Setelah 24 jam, terbentuk 3 lapisan endapan pasir, lanau, dan lempung. Untuk lapisan pertama dari dasar adalah lapisan pasir, kemudian lapisan selanjutnya adalah lapisan lanau, dan lapisan paling atas adalah lapisan lempung. Setiap lapisan kemudian diukur ketinggiannya untuk kemudian dibandingkan dengan ketinggian total endapan sehingga didapatkan persentase kandungan pasir, lanau, dan lempung pada sampel tanah tersebut. Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa sampel tanah mengandung 51,61% pasir, 22,58% lanau, dan 25,81% lempung. Karena lebih dari 50% tanah mengandung pasir, maka sampel tanah tergolong tanah butiran kasar. Berdasarkan soil texture triangle, saya dapat mengategorikan tanah ini sebagai sandy clay loam. Atau berdasarkan USGS, sampel tanah termasuk dalam kategori silty clay sand dengan simbol SCSM. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasikan parameter-parameter dari sampel tanah tersebut. Parameter pertama adalah Atterberg limit. Atterberg limit adalah batas kadar air yang menjadi indikator mengenai sifat konsistensi tanah yang terdiri atas 4 keadaan dasar, yaitu cair, plastis, semiplastis, dan solid dengan 3 batas, yaitu batas cair, batas plastis, dan batas susut. Pada sampel ini, batas cairnya adalah 33%, sedangkan batas plastisnya adalah 27%. Parameter kedua adalah specific gravity. Specific gravity sendiri adalah perbandingan dari berat isi tanah terhadap berat isi air suling pada suhu 20 derajat Celcius. Specific gravity memberikan informasi seberapa berat suatu tanah terhadap air. Unit dimensi ini berguna untuk menghitung nilai kerapatan tanah, void ratio, saturasi, dan sifat tanah lainnya. Pada sampel tanah ini, berdasarkan tabel specific gravity oleh Bowles, diketahui bahwa sampel tanah ini memiliki nilai pada range 2,67 sampai 2,7 gram per cm kubik.
Parameter selanjutnya adalah hydrometer dan sieve analysis untuk mengetahui distribusi ukuran butir tanah pada sampel tanah yang digunakan. Berdasarkan jenis tanahnya, yaitu clay sand, diketahui bahwa tanah ini tergolong tanah coarse grain karena lebih dari setengah sampel tanah tidak lolos saringan nomor 200. Lalu sampel tanah masuk dalam kategori sands karena sebanyak setengah atau lebih fraksi kasar lolos saringan nomor 4. Lebih lanjut, sampel tanah tergolong sand with fines karena memiliki butir halus lebih dari 12%. Parameter keempat adalah California Bearing Ratio atau CBR. Nilai CBR adalah perbandingan antara kekuatan sampel tanah dengan kepadatan tertentu dan kadar air tertentu terhadap kekuatan batu pecah bergradasi rapat sebagai standar material dengan nilai CBR sama dengan 100. Berdasarkan The Asphalt Handbook, tanah ini memiliki nilai CBR 7-20, yang menandakan bahwa sampel tanah memiliki kualitas yang cukup baik dan dapat digunakan sebagai subbase, yaitu lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan lapisan pondasi atas. Lalu, untuk parameter selanjutnya adalah berat volume kering dan kadar air optimum. Data mengenai berat volume kering dan kadar air optimum pada tanah memiliki peran penting terhadap kepadatan tanah. Hal tersebut karena apabila kadar air tanah rendah, maka tanah tersebut keras atau kaku dan sukar dipadatkan. Namun apabila kadar air ditambahkan, maka air itu akan berlaku sebagai pelumas sehingga tanah akan lebih mudah dipadatkan dan ruangan kosong antar butir tanah menjadi lebih kecil. Jika tanah terpadatkan sempurna, maka tanah tersebut berada pada kondisi jenuh sempurna atau derajat kejenuhan tanah sama dengan 100%. Dan menghasilkan berat volume kering maksimum untuk kadar air yang ditentukan. Pada sampel tanah diketahui berat volume kering sebesar 1,914 gram per cm kubik dan kadar air optimum sebesar 11,6%. Parameter terakhir yaitu permeabilitas. Permeabilitas sendiri adalah kemampuan tanah untuk meloloskan air melalui partikel-partikelnya. Berdasarkan percobaan yang sebelumnya dilakukan, terlihat bahwa ketika air dituangkan ke atas lapisan tanah, air tersebut dapat terserap oleh tanah dengan baik dengan tidak adanya genangan di atas tanah. Dan air dapat melalui tanah dengan baik, di mana dibuktikan dengan adanya tetesan air pada wadah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sampel tanah memiliki permeabilitas yang baik. Untuk tanah, tingkat permeabilitasnya dinyatakan dengan konstanta permeabilitas atau K. Menurut Casagrandes, sampel tanah memiliki nilai K sebesar 10⁻⁹ sampai 10⁻⁵ meter per second. Sedangkan menurut Wesley, nilai K sampel tanah sebesar 5 kali 10⁻⁵ sampai 10⁻⁴ meter per second. Sekian video dari saya dalam mengklasifikasikan tanah beserta identifikasi parameter-parameternya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang saya perbuat, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.